Hai, halo. Salam jumpa lagi. Ketemu lagi bersama Suster Reni di sini. Dan Suster ingin secara khusus menyapa kalian anak-anak kelas 7. Masih semangat, masih penuh sukacita, dan masih penuh berkat untuk berbagi dengan sesama. Nah, anak-anak yang terkasih, hari-hari ini kita sudah memasuki pada akhir-akhir semester kita yang semester genap. Jadi kita bersama-sama akan segera mengakhiri semester ini. Tetapi sebelum itu masih ada beberapa materi yang ingin kita dalami bersama pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini Suster akan mengajak kalian semua bagaimana kita berbagi kasih kepada teman-teman, kepada siapapun yang kita jumpai dan juga hidup bersama kita. Mereka yang berinteraksi dan juga setiap hari bersama dengan kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang kasih yang tidak membedakan. Ya, seperti yang kalian tahu, di Indonesia, bahkan di sekitar kita, itu banyak sekali teman-teman kita yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, dan juga latar belakang yang berbeda. Nah, apakah situasi ini menjadi sebuah hambatan bagi kita untuk bergaul dan juga memberikan diri dan mengasihi mereka? Anak Tuhan pasti bergaul dengan semua. Tetapi kadang-kadang kita menjumpai bahwa 1, 2, 3 orang atau beberapa orang, bahkan kita semua tanpa sadar, kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama lebih mendalami apa makna kasih yang tidak membeda-bedakan. Maka anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini Suster akan mengajak kalian semua untuk menonton. Kita akan menonton sebuah video pendek. Jadi video ini akan sangat menarik sekali, akan sangat menginspirasi. Tetapi apa itu? Nanti kita lihat bersama-sama, dan Suster Dani minta kalian mencermati sungguh-sungguh video yang akan kita saksikan bersama, dan juga diikuti dari awal sampai akhir loh ya, jangan di skip. Nah, jadi diikuti dari awal sampai akhir. Cerita itu menceritakan kepada kita tentang apa. Nah, penasaran? Yuk kita tonton bersama ya. Tetap semangat ya. Jaga fokus, tetap fokus, dan selamat menyaksikan.
Gimana anak-anak, sudah selesai nontonnya? Nah, bagaimana ceritanya, kisahnya? Apakah kalian tertarik? Dan juga seperti pesan suster tadi, apakah kalian mengikuti dari awal sampai akhir cerita? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama memaknai cerita Ian tadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang juga menjumpai teman-teman kita yang seperti Ian, atau bahkan kadang-kadang kita menjadi dalam posisi Ian. Siapa yang pernah mengalami hal itu? Kadang-kadang kita dijauhi, kadang-kadang kita tidak diterima, atau justru kadang-kadang kita yang menjadi pribadi yang tidak menerima sesama. Anak-anakku yang terkasih, dalam video tadi ditampakkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada Ian dan juga lingkungan sekitar Ian. Bagaimana mereka mencoba untuk berproses dan juga menerima Ian. Gak mudah, tidak mudah. Mereka mengalami proses, mengalami situasi-situasi yang mungkin juga tidak mudah. Dan kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah menjumpai hal-hal seperti ini? Apakah kalian juga pernah menjumpai Ian yang lain yang ada di sekitar kita? Secara khusus pada situasi kita zaman ini, sekarang ini saja, di tengah situasi yang sedang memprihatinkan. Nah, apakah kalian juga pernah melihat sosok Ian dalam diri sesama kalian? Nah, berada dalam posisi dan juga cerita Ian tadi, kita boleh menimba inspirasi bahwa mengasihi, menerima, kemudian merangkul, itu membutuhkan sebuah proses. Nah, pertanyaan bagi kita masing-masing, apakah saya, kalian, dan juga siapa saja berani untuk berproses bersama untuk menerima teman-teman kita yang kadang-kadang berbeda, kadang-kadang menjengkelkan, atau mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu. Maka dalam kesempatan kali ini, suster akan mengajak kalian untuk berbagi bersama, mengundang kerelaan sediaan kalian untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang kalian alami, baik pengalaman kalian pribadi, pengalaman yang kalian jumpai dalam hidup sehari-hari, maupun yang kalian temukan dalam koran, dalam bentuk gambar atau video yang menggambarkan bahwa betapa kita itu bisa menunjukkan kasih kita atau bahkan menunjukkan teman-teman kita yang mengalami diskriminasi. Maka suster mengundang itu, dan silakan kalian bagikan bersama dalam grup yang sudah kita punyai bersama, dan itu akan kita tanggapi. Jangan lupa berilah caption yang jelas, kemudian cerita singkat tentang apa yang kalian temukan, dan terlebih refleksi apa yang kalian temukan. Dan juga jangan lupa menyertakan apa yang menjadi inspirasi dari setiap pengalaman hidup, dari gambar maupun dalam video itu. Maka selamat mencari, suster akan menunggu hasil kalian, dan apabila kalian mau mengunggahnya dalam Instagram atau YouTube, silahkan. Nanti kita akan berbagi link bersama dan kita akan tanggapi bersama. Apa yang terjadi dalam dunia kita saat ini? Keprihatinan apa? Bentuk diskriminasi apa? Dan apa yang boleh kita bisa bagikan bersama? Maka anak-anakku, selamat mencari, selamat menemukan, dan kita akan melanjutkan proses bersama. Jangan lupa kita sharing bersama. Pada kesempatan ini pula, suster akan mengajak kalian untuk bersama-sama memandang makna kasih yang tidak membedakan itu dari kacamata Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar dari Yesus, bagaimana Yesus juga mengasihi, menyayangi, menerima tanpa membedakan. Dalam kesempatan ini, suster akan menyediakan bagi anak-anak semua
sebuah bacaan inspirasi dari Injil Lukas bab 10, nanti dicari. Itu tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kita mau belajar bersama bagaimana menjadi murah hati, menjadi orang yang mengasihi tanpa membedakan menurut kacamata Yesus. Dan mari kita belajar bagaimana Yesus memiliki sikap dan sifat untuk menerima dan mengasihi. Dan suster menyediakan kalian tidak harus membaca dari buku, dari Alkitab, tetapi suster akan menyediakan, tinggal kalian menyimak supaya nggak bosan ya, supaya nggak bosan. Suster tahu kalian bosan membaca, maka silahkan menyimak dari tayangan yang nanti akan kita saksikan bersama. Dan kembali suster tekankan, simak benar-benar apa yang ada dalam Injil Lukas nanti. Nah, nanti kita akan bahas bersama, tapi silahkan menyimak dulu. Maka selamat membaca, menonton ya. Jangan lupa, jangan ngantuk, jangan ada yang terlewatkan. Tetap semangat dan tetap fokus ya. Anak-anakku yang terkasih, kita sudah bersama-sama melihat, mencermati, dan juga mungkin ada dari kalian yang membaca langsung dari Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati ini. Bagaimana Yesus dalam Injil menggambarkan tentang kisah orang Samaria yang menolong, orang Samaria yang tidak peduli siapa, dari mana, sukumu apa, tapi dia menolong sesamanya sebagai manusia. Maka ada 3 tokoh di situ yang digambarkan dalam Injil Lukas. Ada imam, ada Lewi, dan juga ada orang Samaria. Nah, menurut kalian masing-masing, dari ketiga tokoh tadi dan juga dari tindakan dan apa yang mereka lakukan, kira-kira tokoh mana yang menggambarkan bahwa berbuat kasih itu tidak membedakan, berbuat kasih itu tidak peduli nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu juga kadang-kadang kalau kita mau menolong, boleh nggak ya, nanti dia begini, nanti dia begitu. Terlalu banyak alasan, terlalu banyak kegelisahan dan kecemasan. Pada Injil Lukas ini, Yesus sangat menegaskan bahwa di situ dikatakan bahwa orang Samaria itu tergerak hatinya untuk menolong. Jadi bukan karena dia orang Yahudi, dia orang Samaria, dia orang Yunani, bukan, tetapi karena dia tergerak hatinya untuk menolong. Maka dia menolong, memberikan uangnya, memberikan tenaga, bahkan bila ada kekurangan, dia mau menambahkan. Dalam kesempatan
penuh rahmat ini, Yesus menyapa kita semua, suster dan juga kalian semua yang ada di rumah kalian masing-masing yang saat ini mendengarkan. Hal apa yang kadang-kadang kita khawatirkan ketika kita menolong? Atau apa yang masih kita jadikan alasan? Oh, dia temanku. Oh, dia satu suku denganku. Oh, dia satu keyakinan denganku. Oh, dia berasal dari negara yang sama denganku. Yesus mengajak kita untuk mendobrak itu semua. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meretas, membongkar kotak-kotak itu. Maka seperti orang Samaria yang murah hati tadi, kita ditantang. Apakah kita juga berani menolong? Apakah kita juga berani berbuat kasih ketika ada yang harus ditolong dan kita nggak tahu siapa dia, dari mana asalnya, dari mana dia berada, atau sukunya apa, entah Jawa, Cina, Batak, atau Kalimantan, atau suku yang lain, atau agamanya. Nah, Yesus memberi teladan kepada kita, kalau menolong, kalau hatimu tergerak, bantulah. Kalau hatimu tergerak, kasihilah. Karena kasih itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Nah, Yesus mengajarkan hal seperti itu. Bukan lagi memandang agama, bukan lagi memandang suku, bukan lagi memandang budayamu bagaimana, tetapi apa yang sebenarnya harus ditolong. Atau perbuatan kasih seperti apa yang diminta dari kita semua. Nah, anak-anak yang terkasih, mulai dari pembelajaran awal, dari permenungan awal kita tadi, flashback kembali bagaimana kita juga berjumpa dengan Ian dalam kisah pertama, dan juga dalam kisah kedua kita berjumpa dengan orang Samaria yang murah hati. Nah, kita belajar banyak dari situ, bagaimana berbuat kasih atau teladan kasih yang tidak membedakan. Apa saja yang harus dilakukan. Dan juga mungkin kalian akan menemukan dampak-dampak apa yang dihasilkan karena kalau kita berbuat kasih tanpa membedakan. Apakah kita menjadi rugi, menjadi bangkrut, atau kita menjadi orang yang jatuh miskin? Suster kira tidak seperti itu. Maka marilah kita juga berbuat kasih. Marilah kita juga membagi kasih, membagi berkat dengan sesama kita yang membutuhkan, yang paling dekat, kemudian teman-teman kita, atau siapapun juga yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Saya yakin bahwa kalian, anak-anak hebat, anak-anak yang jempol, mampu untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih atas perhatian kalian semua, atas cinta kalian semua, dan juga atas setiap permenungan yang boleh kita bagi bersama. Marilah kita selalu mengembangkan sikap kasih dan membuka hati kita supaya hati kita mudah tergerak untuk berbuat kasih. Ingat kata Tuhan Yesus, kasih tidak membedakan. Maka marilah kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, berbagi kasih itu enggak rugi. Berbagi kasih itu tidak menjadikan kita miskin, atau berbagi kasih itu tidak melunturkan harga diri kita, tetapi justru perbuatan kasih kita membuat orang menjadi lebih berharga. Nah, anak yang terkasih, terima kasih ya atas perhatian kalian, dan jangan lupa refleksinya ditulis, diketik ya, dikirim ke suster. Kita akan bagi bersama di lain kesempatan dan lain perjumpaan. Tetap semangat, saling doa, saling berbagi kasih, dan sampai jumpa.